di kitab Adabul Alim Al-Muta'allim halaman 28, adab ke-9, adab pelajar, adab santri pada dirinya sendiri yang ke-9. Qala Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari alaihi rahmatullah, wa tasi'u ay yuqallila nawmahu ma lam yalhaqhu dararun fi badanihi wa dhihnihi. Adab bagi santri pada dirinya sendiri setelah kemarin memilah dan memilih makanan, ya, jangan banyak-banyak makanan yang baik-baik, ya, jangan sampai yang menyebabkan lemas, menyebabkan lupa, menyebabkan bodoh, ya. Sekarang yang ke-9, ayyuqallila naumahu, hendaknya menyedikitkan tidurnya. Nah, tidurnya sedikit aja, bukan dikit-dikit tidur. Nah, beda dikit berarti. Sedikit tidur dengan dikit-dikit tidur. Ayyuqallila naumahu, hendaknya menyedikitkan tidur dengan catatan malam yalhaqhu dararun, selama tidak menyusul, tidak masuk ke dalam sedikit tidur tadi satu darar, satu mudarat. Mudarat di mana? Fi badanihi wa dhihnihi, selama tidak membuat madarat, membuat bahaya, masalah dalam badan ataupun dalam pikirannya. Jadi kadang-kadang ada orang yang sedikit tidur jadi mudarat, jadi sakit, ya, jadi masalah. Ya nggak apa-apa, istirahat. Ya nanti di situ makanya perlu keseriusan, ya, di dalam menjalankan adab, yakni dengan benar-benar disiplin. Kalau niat tidur sekian jam, berarti jam berapa sampai jam berapa, ya, tidur mulainya disiplin, bangunnya disiplin, harus diatur, ya. Nggak bisa sembarang. Kalau nggak nanti apa namanya, pola hidupnya keliru, akhirnya ada yang masalah dalam badan, ya. Pengaruh ke kesehatan, pengaruh ke kekuatan daya pikiran, ya, dalam menghafal, dalam mengingat dan sebagainya. Wala yazida fi naumihi fil yaum wal lailah ala 8 sa'at wa huwa thuluthuz zaman. Jangan sampai lebih dari 8 jam sehari semalam, karena itu sudah sepertiga zaman, sepertiga hari, ya. Kenapa sepertiga? Sehari 24 jam. Kalau ini tidurnya 8 jam, berarti sepertiga umur hilang pakai tidur. Jadi kalau mondok 3 tahun, berarti setahun tidur di pondok. Wah, itu nggak sadar itu, ngaku itu berapa tahun mondok? 9 tahun. Rutin 3 tahun, berarti 3 tahun nanti tidur di pondok. 3 tahun nanti tidur di pondok. Terus kapan murojaah, kapan ngafal, kapan ini, ya. Nah, ini harus dipikir ini, nggak boleh sembarangan, ya. Terus kalau bisa 4 jam, ya, yang kita dengar dari para masyayikh kita, Sayyidul Habib Umar dan yang lain, itu santri mah 4 jam, 3 malam 1 siang. Ya. Nah, ini 1 siang qailulah, ya, 1 jam, ya. Habis itu 3 malam atau 5 jam lah, 1 jam siang, 4 jam malam, ya. 11 kalau malam, 11 mulai jam 11 tidur, 12, 1, 2, 3 udah bangun, ya. Ini Masya Allah, nah, itu 4, ya. 12, 1, 2, 3, 4 jam. 1 jam lagi siang. Wah, itu baru, ya, kalau kita pakai sungguh-sungguh untuk benar-benar, ya, diatur kayak kemarin, waktu baca kapan, waktu ngapal kapan, waktu
murojaah, mengulang pelajaran. Kapan? Berkah. Mondok 3 tahun aja udah kelihatan hasilnya. Ya, kelihatan hasilnya karena 3 tahun yang tidur 4 jam itu berarti 1/6-nya tidur. Ya, berarti setahun berapa bulan tidurnya? Nggak nyampe ya. 3 tahun kan 36, 1/6-nya berarti 6 bulan tidur. Cuma 6 bulan toh, selebihnya melek di pondok. Nah, dipakai apa? Nulis, baca, ngapal, murojaah, bahsul masail, cari di kitab-kitab. Wah, kata, itu mondok begitu. Baru ini nongkrong, ngopi, main bola, plus nyari kijing, nyari jangkrik. Waduh, hancur. Dunia pulang-pulang, wah, bikin fitnah di masyarakat. Ya, bikin fitnah akhirnya, bikin masalah. Nah, itu yang sekarang banyak terjadi begitu. Karena adab ini nggak jalan. Ya. Kalaupun begadangnya ngobrol, ngalor gitu, nggak jelas. La ilim, wala mudakar, nggak bahas ilmu, wala bahas. Ya. Fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'al. Kalau kuat kondisi badannya lebih sedikit dari 8 jam, ya silahkan dilakukan, dikurangilah dikit demi dikit ya, 7 dulu. Ya. Dicatat siang berapa tidur. Mulai sebelum tidur sampai asar lewat nggak bangun-bangun. Masya Allah, itu bukan santri itu. Ya. Ayam aja nggak gitu-gitu amat. Masa kalah sama ayam pondok? Nah, ini bahaya ini. Fa in tamal halu aqalla minha fa'al. Kalau mampu kuat kondisinya, silakan dilakukan. Wala ba'sa yuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza kalla syai'un min dzalik. Nah, misalnya capek banget ya. Kayak kemarin ya, habis jalan-jalan, nggak apa-apa mengistirahatkan badannya, hatinya, pikirannya, penglihatannya. Idza kalla syai'un min dzalik, kalau capek banget ya. Dari tadi ya, dari diri kita, badan kita, hati, pikiran kita capek, udah habis ujian, setoran, ngapain gitu ya, nggak apa-apa istirahat. Wadhu'uf, kalau sudah lemah badan kita, nggak apa-apa istirahat. Ya, istirahatkan. Nah, apa istirahatnya? Bitanazzuhin, dengan jalan-jalan. Tanazzah ini apa? Refreshing. Wa tafarraj, nyari pemandangan fil mutanazzahat ya. Di pemandangan-pemandangan yang indah gitu ya, tempat hiburan ya, tempat pemandangan wisata, bihaitsu ya'udu ila halih, sekiranya tadi bisa kembali kondisinya, bisa semangat lagi. Sama jalan-jalan tambah capek ya jangan. Nah, sekarang kan kepinginnya refreshing, pulang bukan tambah fresh, refreshing. Itu kembali fresh, seger, kembali menyegarkan. Maksudnya refreshing itu begitu. Ini refreshing, kena macet, kena capek, pulang bukan tambah fresh, tambah puyeng, tambah mumet, tekor, numpuk kerjaan, barang-barang, aduh, masya Allah. Nah, itu nggak begitu refreshing. Cari refreshing yang hiburan-hiburan yang mubah, yang sekiranya kita pulang jadi segar kembali. Wala yadhi'u alaih, dan jangan sampai kekuatannya itu hilang. Ya, lemas jadi putus akhirnya, wah udah kadung capek, nyantai dulu ya, itu boleh kayak gitu. Itu dulu masyayikh kita kadang-kadang ngajak ya kemana gitu, main bola, makan-makan, masak-masak, yang nggak repot, yang nggak memberatkan ya, kadang-kadang sambil renang apa semua. Itu di Hadramut, kisah Abuya Maliki, Said Alwi, semua kayak gitu ya. Kadang-kadang liburan sama santri gitu, itu memang masuk dalam adabul alim wal muta'allim. Apa tujuannya? Supaya kembali semangat untuk belajar lagi. Kan kisah yang kita dapatkan dari Sayyidil Habib Umar itu dulu santrinya Sayyid Muhammad Al-Haddad
Ya, Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ngelihat santrinya keluar dari pesantren, tanya, kemana? Izin mau renang. Oh, hiburan. Kenapa? Apa niatannya? Habis ujian, biar refreshing, biar semangat lagi kalau mau belajar lagi, mau ngafal. Nah, terus ditambahi sama beliau mulahadhah, jangan cuma untuk refreshing, jangan cuma renang untuk hiburan biar seger badan, sambil diniatkan ya, mengqadha mandi sunnah yang dulu kelupaan tidak dikerjakan. Maka katakan tarbiyah itu kayak begitu. Wala yadhi'u alaih, jangan sampai waktu hilang. Hatta refreshing pun dimanfaatkan untuk meraih pahala, meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulaika alladziina hadahumullah fa bihudahum muqtadih. Itulah mereka-mereka ya, ulama-ulama, orang-orang yang diberi hidayah sama Allah, diberi taufik sama Allah, maka kita ya ikuti ya petunjuk-petunjuk, kisah-kisah para masyayikh kita, adab-adab yang beliau sampaikan ini. Nah, baru insya Allah dapat keberkahan waktu, keberkahan umur selama di masa-masa belajar ya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbal.